Pernah nggak sih kalian merasa penasaran kenapa semakin banyak orang yang ingin bekerja di luar negeri? Mulai dari teman, saudara, atau mungkin kamu sendiri yang kepikiran buat cari peluang kerja di negara lain? Di konten kali ini, kita bakal bahas kenapa tren bekerja di luar negeri semakin meningkat. Apakah karena gaji yang lebih tinggi? Atau pengalaman baru? Yuk kita bongkar fakta, perbandingan gaji, dan peluang kerja buat kamu yang juga ingin merintis karir di luar negeri. Fenomena meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri tidak bisa dilepaskan dari beberapa alasan utama. Salah satunya adalah penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Selain itu, keinginan untuk mengenal budaya baru dan menguasai bahasa asing juga menjadi motivasi kuat. Tidak sedikit dari mereka yang berangkat untuk mendapatkan pengalaman hidup yang lebih kaya dan memperluas wawasan. Kondisi kerja yang lebih baik juga menjadi daya tarik tersendiri. Banyak negara tujuan yang menawarkan fasilitas kerja yang lebih lengkap, jaminan sosial yang kuat, dan budaya kerja yang profesional. Bekerja di luar negeri juga membuka peluang karir yang lebih luas, memungkinkan kita untuk mengembangkan keterampilan, membangun jaringan internasional, hingga meningkatkan rasa kemandirian dan kepercayaan diri. Menurut data Good Stats, pada tahun 2024, ada beberapa negara yang paling diminati oleh para pencari kerja dari Indonesian workers. Taiwan misalnya, negara ini terkenal dengan ekonomi yang dinamis, lingkungan kerja yang ramah, serta biaya hidup yang masih terjangkau. Kemudian ada Jepang, yang menawarkan banyak peluang di sektor teknologi, manufaktur, dan pendidikan. Selain penghasilan yang tinggi, pekerja di Jepang juga mendapatkan jaminan kesehatan, tunjangan transportasi, dan bonus tahunan. Arab Saudi menjadi tujuan favorit lainnya, terutama karena gaji yang kompetitif tanpa pajak penghasilan. Banyak perusahaan di sana juga yang menanggung biaya akomodasi dan transportasi untuk para pekerja asing. Lalu ada Hong Kong, yang memiliki banyak peluang di sektor keuangan dan perbankan dengan penghasilan tinggi dan pajak yang relatif rendah. Gak ketinggalan ada Korea Selatan. Negara ini nggak cuma terkenal dengan budaya popnya low workers, tetapi juga dengan industri teknologi dan manufakturnya yang maju. Malaysia pun menarik nih workers, karena biaya hidupnya yang rendah, namun peluang karirnya tersebar di berbagai sektor seperti teknologi informasi, minyak dan gas, manufaktur, hingga pariwisata. Kalau kamu suka tantangan di negara berbahasa Inggris, Australia dan Singapura bisa menjadi pilihan utama. Australia menawarkan gaji kompetitif di sektor kesehatan dan pertambangan. Sementara Singapura dikenal sebagai pusat keuangan dan teknologi yang menyediakan infrastruktur modern dan lingkungan bisnis yang stabil. Dan tentu saja, ada Amerika dan Jerman. Dua negara ini dikenal dengan potensi ekonominya yang besar, peluang inovasi, dan dukungan infrastruktur canggih bagi para profesional dari berbagai penjuru dunia. Kalau kamu bertanya, pekerjaan apa sih yang paling dicari di luar negeri? Jawabannya cukup beragam loh workers. Tenaga kesehatan seperti perawat dan caregiver masih menjadi sektor yang sangat membutuhkan tenaga kerja asing. Ahli teknologi informasi juga selalu dicari, mengingat dunia digital terus berkembang pesat. Selain itu, ada juga permintaan tinggi untuk mengajar bahasa Inggris, ahli teknik, pekerja konstruksi, chef, staf perhotelan, hingga tenaga kerja di sektor logistik dan transportasi. Jangan lupa juga peluang untuk tenaga kreatif seperti desainer grafis dan content creator yang kini makin diminati di berbagai negara. Nah, untuk bisa bersaing di luar negeri, ada beberapa keterampilan yang wajib workers miliki. Pertama, kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa negara tujuan. Ini adalah kunci utama agar kamu bisa beradaptasi di lingkungan kerja baru. Kedua, sertifikasi profesional di bidangmu, seperti keahlian teknis atau lisensi kerja. Jangan lupa pula untuk mengasah soft skills, seperti kemampuan adaptasi, komunikasi yang efektif, dan kerjasama dalam tim. Selain itu, penting juga untuk memastikan kamu memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, pengalaman kerja yang relevan,
serta kondisi kesehatan fisik dan mental yang prima. Nah, workers, bagaimana dengan gaji di dalam negeri dan di luar negeri? Menurut CEO World Magazine pada Mei 2024, rata-rata upah bulanan bruto di Indonesia hanya sekitar 5,6 juta rupiah. Di ASEAN, pendapatan tersebut masih berada di bawah Singapura yang mencapai 70 juta rupiah per bulan. Brunei Darussalam di angka hampir 28 juta rupiah. Bahkan di Malaysia, upah rata-rata masih jauh di atas Indonesia, yaitu sekitar 14 juta rupiah per bulan. Lalu, gimana ya caranya mendapatkan peluang kerja di luar negeri secara aman dan legal? Ternyata ada berbagai cara yang bisa workers coba loh. Mulai dari mencari lowongan langsung di situs perusahaan asing, menggunakan aplikasi platform freelance internasional, hingga mengikuti program pertukaran mahasiswa. Kamu juga bisa mendaftar di aplikasi pencarian kerja internasional, mengikuti job fair global, atau bergabung dengan program mutasi dari perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, pastikan memilih agen penyalur tenaga kerja yang resmi dan terpercaya. Jadi, bagi kamu yang ingin memperluas pengalaman karir, meningkatkan penghasilan, dan merasakan suasana kerja di lingkungan baru, bekerja di luar negeri bisa jadi pilihan menarik. Yang penting, persiapkan dirimu dengan baik, tingkatkan skill, dan pastikan semua proses yang kamu jalani aman dan sesuai prosedur. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang peluang kerja di luar negeri pada tahun 2025. Kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan cek juga website di workerspedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia.